Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membuat video materi pembelajaran perpajakan untuk memenuhi tugas akhir micro teaching yang diampu oleh Bapak dosen Binsar Tison Gultom SPD MSc. Sebelum saya memulai video, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reni Sika Purba, NPM 18010600131, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Sebelum saya akan menjelaskan materi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama mengerti mengenai pajak. Yang kedua, memahami apa fungsi dari pajak. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis pajak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, pasti kita semua sudah mengenal apa itu pajak. Seperti kita pergi ke restoran, kita sudah dipotong pajak. Nah, dengan demikian kita sudah membayar pajak. Sebelum kita masuk ke materi perpajakan, kita akan membahas apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. 3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, membantu UMKM dalam hal pembinaan dan modal. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak berdasarkan golongan. Pajak berdasarkan golongan terbagi atas pajak langsung, pajak yang ditanggung oleh si wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang dapat dibebankan pada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. 2. Pajak menurut sifat. Pajak menurut sifat terdiri atas pajak subjektif. Pajak yang berpangkal pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua, pajak objektif. Tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. 3. Pajak menurut lembaga pemungutan. Yang pertama, pajak pusat atau negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, pajak bea materai. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi. Contohnya ini pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kedua, pajak kabupaten atau kota. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak pengambilan galian C, pajak parkir. Nah, setelah mengetahui beberapa hal tentang pajak yang sudah dijelaskan, maka janganlah berpikir bahwa pajak hanyalah untuk memberatkan rakyat dan menganggap bahwa pajak hanya bermanfaat untuk pejabat pemerintah saja. Dengan tertib membayar pajak, maka akan menjadikan suatu negara
dapat berkembang pesat mulai dari infrastruktur yang memadai dan juga fasilitas lain. Manfaatnya sangat terasa apabila semua masyarakat dapat membayar pajak secara rutin. Demikian video yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.